warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Lailatul Maula, NPM 1901010056. Saya dari jurusan PAI kelas B semester 5. Baik, di sini saya akan menjawab 5 soal pertanyaan dari mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Apa sih itu pendidikan 4.0? Menurut Jeff Gordon, Education 4.0 mencakup pertemuan ilmu saraf, psikologi kognitif, dan teknologi pendidikan menggunakan teknologi digital dan mobile berbasis web, termasuk aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 sangatlah berbeda dengan kurikulum yang ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 adalah yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Jadi fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Yang kedua yaitu survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Yang ketiga yaitu perluasan nilai hasil belajar. Satu hal yang menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar yang tadinya hanya dari ujian nasional menjadi penugasan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Yang keempat yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Pada konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 menerapkan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T atau daerah terdepan, terluar, tertinggal, supaya dapat menghadapi persaingan di pendidikan 4.0. Pertanyaan yang kedua yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Nah, rancangan perencanaan pembelajaran merupakan persiapan yang dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Rancangan untuk pembelajaran Al-Quran dan Hadis dan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau tartil. Yang kedua yaitu siswa mampu memahami hukum bacaan tajwid. Yang ketiga yaitu siswa mampu menghafal dan memahami isi dari kandungan Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, siswa mampu mengamalkan isi dalam kandungan Al-Quran dan Hadis. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini. Untuk mempersiapkan proses belajar mengajar menghadapi era pendidikan 4.0 bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa nanti. Jadi, pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era pendidikan 4.0 ini. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teaching center, artinya guru sebagai sumber informasi untuk
untuk siswa. Jadi, guru harus memahami dirinya sebagai sumber belajar dan terampil dalam memberikan informasi kepada peserta didik. Yang kedua, yaitu adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Ukuran keberhasilan siswa biasanya hanya dipandang dari angka yang dia peroleh. Nah, pemberian stimulus dan pengarahan guru mampu merangsang kecerdasan siswa dan akan meningkatkan sehingga siswa diberikan kesempatan untuk berkembang dan berprestasi sesuai kecerdasan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus dikembangkan sedini mungkin agar terbiasa dalam melakukan hal-hal baik. Penanaman nilai-nilai karakter perlu diterapkan pada diri masing-masing peserta didik agar perilaku siswa tidak menyimpang. Yang keempat yaitu memahami teknologi. Di era pendidikan 4.0 ini menuntut sebagian besar orang memahami akan pentingnya teknologi. Teknologi yang ada memberikan banyak pengaruh yang baik dalam kehidupan. Pemanfaatan teknologi yang tepat dalam pembelajaran memberikan tambahan pengetahuan yang baik kepada guru untuk ditransfer ke siswa. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 ini. Nah, di era pendidikan 4.0 ini sangat menuntut dunia pembelajaran untuk ikut berbenah. Pendidikan 4.0 mempunyai ciri khas yaitu pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran atau dikenal dengan sistem siber yang membuat pembelajaran dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa terbatas ruang dan waktu. Media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 yaitu yang pertama e-learning. E-learning adalah pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet. Memanfaatkan e-learning sebagai media pembelajaran yaitu untuk memberikan tugas mandiri yang membuat mahasiswa atau siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu media pembelajaran Quizizz, merupakan aplikasi permainan pendidikan yang sifatnya naratif dan fleksibel yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana menyampaikan materi maupun sebagai media evaluasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu media pembelajaran Google Classroom, adalah aplikasi yang dikhususkan untuk media pembelajaran online yang memudahkan guru dalam membuat serta membagikan, mengelompokkan setiap tugas tanpa menggunakan kertas lain. Pertanyaan yang kelima yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang terkuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Evaluasi pada pembelajaran Al-Quran Hadis adalah suatu sistem untuk bertujuan membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis yang telah disusun sedemikian rupa guna mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi evaluasi dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian formatif. Penilaian yang dilakukan secara setiap akhir pembelajaran. Kemudian penilaian sumatif yaitu penilaian yang dilakukan tiap semester. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian penempatan, berfungsi untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat. Yang keempat yaitu penilaian diagnosa, berfungsi untuk memecahkan masalah atau kesulitan belajar siswa. Menurut saya, evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis yang memang dibutuhkan apalagi pada masa pandemi seperti ini. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang dilakukan di rumah, jadi guru tidak bisa memastikan betul apakah anak didiknya paham dan mengikuti pembelajaran dengan benar. Oleh karena itu, evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui sampai mana pemahaman peserta didik serta apakah strategi dan metode yang digunakan berjalan dengan baik atau tidak. Sekian jawaban
jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.